Langit sore di Lampung tampak labu ketika Randy menyalakan mesin mobil sewaan mereka. Bersamanya, di kursi penumpang, duduk Jaka yang sibuk memutar playlist musik jalanan, dan Wina di kursi belakang sedang membaca itinerari digital dari ponselnya. Rute perjalanan darat dari Bandar Lampung ke Padang itu awalnya direncanakan sebagai liburan penuh nostalgia. Mereka ingin menyusuri Sumatera lewat jalur lama, menikmati pemandangan, makanan lokal, dan tentu saja cerita-cerita yang mengiringi setiap pemberhentian. Namun di tengah perjalanan, saat mereka mulai memasuki kawasan pinggiran pesisir barat, peta digital yang digunakan Randy memberikan rute alternatif yang tampak lebih cepat. Jalur itu melibatkan penyeberangan laut singkat ke wilayah pesisir Bengkulu, rute kecil yang tidak banyak dikenal, tetapi bisa memangkas waktu tempuh hingga 4 jam. Ini kayaknya bisa kita ambil. Tuh, lihat, ada dermaga di sini, ujar Randy sambil menunjuk layar ponselnya. Jalurnya membelok dari jalan utama, masuk ke jalanan kecil menuju laut. Wina, yang dari awal sudah agak ragu untuk bepergian malam, mengerutkan kening. Tapi itu bukan jalur resmi, kan? Kita kesana yakin aman. Jaka hanya tertawa. Justru serunya di situ. Ini kan petualangan. Siapa tahu kita nemu tempat baru yang belum pernah orang lain datangi. Akhirnya, setelah sedikit debat, mereka sepakat mencoba rute tersebut. Jalanan mulai menyempit, berganti dari aspal halus menjadi jalan berbatu yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Malam turun cepat di kawasan itu. Kabut tipis mulai menggantung rendah. Tidak ada kendaraan lain yang melintas sejak mereka membelok dari jalan utama. Setelah 1 jam menyusuri jalan sunyi, mereka akhirnya tiba di sebuah dermaga yang sangat sederhana. Tak ada papan nama, tak ada lampu jalan, hanya 1 tiang lampu temaram yang menyala redup dari pos jaga kecil di pinggir laut. Air laut yang biasanya berkilau terkena cahaya bulan, di sini tampak gelap seperti lumpur. Kapal feri tua berlabuh tenang, catnya terkelupas, lambungnya berkarat, namun mesinnya terdengar bergetar pelan, siap berangkat. Gila, ini dermaga? Gumam Randy, turun dari mobil. Kok sunyi banget? Tak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul dari balik pos jaga. Tubuhnya kurus, jas hujan yang dipakainya tampak seperti tidak pernah kering, dan topi lebar yang dikenakannya menutupi hampir seluruh wajah. Ia berjalan lambat, tapi langkahnya mantap. Mau nyeberang? Tanyanya pendek, suaranya serak dan dalam. 3 orang, 1 mobil, tunggu 5 menit. Kapal siap. Jaka mendekat. Dermaga ini, namanya apa ya, Pak? Lelaki tua itu menoleh perlahan. Wajahnya masih tersembunyi dalam bayang-bayang topi. Nggak perlu tahu nama, asal pulangnya tahu jalan. Ucapannya membuat Wina merinding. Ia memegang lengan Randy, tapi Randy mencoba tetap tenang. Setelah menyerahkan uang tunai sesuai tarif yang disebut lelaki tua itu, jumlah yang agak ganjil, tanpa karcis atau bukti transaksi, mereka naik ke kapal. Hanya mereka bertiga dan lelaki itu yang berada di atas dek. Tidak ada petugas lain, tidak ada penumpang lain. Mobil mereka diparkir di bagian tengah feri. Sementara kapal mulai bergerak perlahan, mereka naik ke bagian atas untuk melihat laut yang membentang ke depan. Tapi kabut mulai mengental, menutup jarak pandang. Bahkan cahaya bulan pun seperti enggan menerobos kabut itu. Di kejauhan, tak ada cahaya dermaga tujuan, tak ada lampu rumah nelayan, tak ada bintang. Wina menggigit bibir, lalu berbisik. Kenapa laut ini sunyi banget, ya? Randy mencoba menyalakan GPS-nya. Tak ada sinyal. Peta digitalnya tak lagi bergerak. Kapal melaju perlahan, seolah tidak menuju kemana-mana. Lelaki tua duduk diam di sudut dek, menunduk, bibirnya komat kamit, seperti membaca sesuatu dalam bahasa yang asing. Angin laut yang berhembus membawa aroma aneh, seperti garam bercampur bau tanah basah dan bunga melati yang membusuk. Tanpa mereka sadari, malam itu mereka telah melangkah ke sebuah perjalanan yang tidak akan mereka temukan dalam rute manapun. Perjalanan menuju sisi lain dari realita yang mereka kenal. Feri tua itu terus melaju, perlahan tapi pasti, menerobos lautan yang tampak seperti lembaran aspal hitam di bawah selimut kabut tebal. Tak ada bintang,
Tak ada cahaya pantai dari kejauhan. Laut di sekitar mereka seperti dunia lain, kosong, dingin, dan mati. Suara ombak pun seperti disedot entah kemana. Hanya deru samar mesin kapal yang terdengar. Sesekali diselingi suara kayu dek yang berderit pelan. Seolah-olah kapal itu sendiri sedang mengeluh karena menanggung sesuatu yang tak semestinya ia bawa. Wina berdiri di dekat pagar besi yang mengelilingi dek kapal. Tubuhnya diselimuti jaket tebal, namun tetap saja ia menggigil. Tangannya menggenggam erat ponsel, yang kini hanya berfungsi sebagai senter. Tidak ada sinyal, tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Ia menoleh ke belakang, melihat Randy dan Jaka yang duduk di kap mobil, tampak berusaha tetap santai. Tapi jelas sekali dari tatapan mereka, semua merasa ada yang salah dengan perjalanan ini. Wina menatap air laut yang bergulung lambat di bawah kapal. Permukaannya tenang, terlalu tenang. Bahkan gelembung pun tak muncul. Namun ketika ia mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara, ketukan, pelan, berirama. Suara itu datang dari bawah lantai kapal. Bukan dari mesin, bukan dari gelombang. Seperti ketukan jari pada papan kayu. 3 kali. Diam sebentar, lalu 3 kali lagi. Wina mundur perlahan, menahan napas. "Randy, denger nggak?" Randy turun dari kap mobil dan berjalan cepat ke arahnya. "Kenapa?" Ada suara dari bawah kapal. Kayak orang ngetuk, tapi pelan banget. Bukan mesin, sumpah. Randy mendengarkan beberapa detik. Saat itu juga suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Jaka ikut menghampiri. "Mungkin kayu deknya yang kena ombak," katanya, mencoba terdengar masuk akal. Tapi saat ia menyentuhkan telapak tangannya ke lantai, wajahnya langsung pucat. "Itu bukan getaran ombak," gumamnya. "Itu kayak dari dalam." Lalu mereka mendengar suara lain. Bukan ketukan. Kali ini lebih dalam, seperti tarikan napas yang berat atau erangan lemah yang terpendam dalam air. Suara itu seperti datang dari arah laut sebelah kiri kapal, menyusup masuk lewat celah kayu dan membuat seluruh dek terasa seperti berdenyut perlahan. Randy menoleh ke arah lelaki tua yang masih duduk di pojok dek. Lelaki itu menunduk, jas hujannya menetes, topinya masih menutupi wajah. Tapi bibirnya tampak bergerak, pelan, cepat, seperti membaca sesuatu. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa apapun yang dikenali. Pak, itu suara apa tadi?" tanya Randy, mencoba mendekat. Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat satu tangan kurus dan menunjuk ke arah laut. Kemudian ia berkata pelan, namun tajam, "Itu biasa, jangan dijawab." Wina menelan ludah. Jantungnya berdetak makin cepat. "Apa maksudnya? Jangan dijawab." Lelaki tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya seperti membungkuk karena beban yang tak kasat mata. "Kalau kalian jawab, mereka tahu kalian dengar. Kalau mereka tahu kalian dengar, mereka akan naik ke kapal." Jaka tertawa gugup. "Mereka siapa, Pak?" Lelaki itu menatap langsung ke arahnya. Dan di balik topi lebar dan bayangan wajahnya, Jaka bersumpah melihat sepasang mata yang kelam dan kosong, seperti sumur tak berdasar. Mereka yang ditenggelamkan, yang tak sempat sampai ke daratan, yang masih mencari penumpang pengganti. Diam, tak ada yang berkata apa-apa setelah itu. Ketukan pun berhenti, digantikan oleh suara air yang bergolak pelan, seolah ada sesuatu yang kini berenang mengelilingi kapal. Pukul menunjukkan lewat pukul 2 dini hari, dan lautan masih tak menunjukkan tanda-tanda daratan di kejauhan. Feri tua itu terus melaju di bawah kabut yang makin pekat, seolah menggiring mereka ke arah yang tak dikenal. Udara makin dingin, menusuk tulang, dan angin laut membawa aroma asing, gabungan amis laut, besi berkarat, dan sesuatu yang lebih tua, bau yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuat bulu kuduk berdiri. Wina, yang sejak tadi tampak paling resah, akhirnya tertidur di kursi belakang mobil. Tubuhnya digulung dalam jaket, kepala bersandar di jendela. Randy dan Jaka duduk di kap mobil, berusaha tetap terjaga sambil mengamati laut di sekitar mereka.
Meski tidak ada tanda-tanda langsung dari ancaman fisik, suasana kapal menciptakan ketegangan yang menyesakan. Sunyi seperti ini tidak normal. Ini ferry, kayak nggak gerak ya, gumam Jaka. Kayak kita ngambang di tempat, bukan jalan. Randy memeriksa GPS-nya lagi, tetap tanpa sinyal. Tak ada bar, tak ada lokasi. Seolah ponsel mereka tidak lagi berada di dunia yang mengenal koordinat. Tiba-tiba terdengar jeritan pelan dari dalam mobil. Randy dan Jaka melompat dari tempat duduk mereka dan buru-buru membuka pintu mobil. Wina terduduk, matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah kursi penumpang depan, lalu ke arah mereka berdua. Siapa tadi yang duduk di depan? Tanyanya dengan suara pecah. Jaka menatap kosong. Apa maksudmu? Emang gak ada siapa-siapa? Win, tadi aku sama Randy duduk di luar. Wina menggeleng cepat. Enggak, tadi aku kebangun karena dingin. Terus aku lihat, ada yang duduk di kursi depan. Sosok perempuan. Bajunya kebasahan, rambutnya menutupi wajahnya. Dia duduk diam, kepalanya miring dan dia ngelihatin aku lewat kaca spion. Suasana di dalam mobil mendadak membeku. Randy menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot bagian depan mobil. Kosong, hanya tas kecil dan sisa makanan ringan di dashboard. Namun kemudian, saat Jaka menoleh ke jendela belakang mobil, ia melihat sesuatu yang membuatnya membatu. Terdapat bekas uap di kaca belakang, seperti embun napas dari dalam mobil. Tapi bukan hanya itu. Di tengah-tengah kaca, ada bekas telapak tangan kecil. Kecil dan kurus, seperti tangan seorang perempuan. Tidak ada yang menyentuh kaca itu sejak mereka masuk ke kapal. Mereka keluar dari mobil dengan cepat. Nafas mereka terengah. Dada sesak oleh rasa takut yang makin nyata. Apa kita enggak sendiri di kapal ini? Bisik Wina. Matanya mulai berkaca-kaca. Randy melirik ke arah ruang kendali kapal, tempat lelaki tua itu biasanya duduk. Tapi ruangan itu kini kosong. Pintu kayunya terbuka perlahan. Berderit kecil tertiup angin. Jaka, yang berusaha menjaga akal sehatnya, mencoba tertawa. Mungkin itu cuma ilusi. Kita ngantuk, otak kita mainin pikiran. Tapi Wina menatapnya dengan tajam. Kalau itu cuma ilusi, kenapa kamu juga bisa lihat telapak tangan itu? Tak ada yang menjawab. Mereka akhirnya memutuskan menunggu di luar mobil, berdiri di dek kapal sambil saling menjaga satu sama lain. Kabut semakin tebal, dan udara makin dingin. Ferry tampak seperti melayang dalam kehampaan. Di kejauhan, suara ketukan tadi kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih dekat, seperti langkah kaki kecil yang berlari di bawah lantai kayu. Dari kabin kendali, terdengar suara kayu dipukul, keras sekali. Seperti seseorang memukul tembok dengan benda logam. Randy mengambil senter dan berjalan perlahan ke arah kabin, sementara Jaka dan Wina menunggu di belakangnya dengan tegang. Saat ia membuka pintu kabin, hanya ada ruang kecil dengan panel kendali berkarat. Namun di sudut ruangan, tergantung sebuah foto tua yang nyaris luntur karena jamur. 3 orang di dalamnya, seorang pria tua dengan jas hujan, dan 2 wanita berdiri di sebelahnya. Wina, yang ikut masuk beberapa detik kemudian, mendekati foto itu. Yang tengah itu dia, bisiknya. Itu perempuan yang duduk di mobil tadi. Aku yakin. Tapi saat mereka berbalik hendak keluar dari kabin, mereka terdiam. Jaka berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Kita bukan bertiga di sini, katanya pelan. Tadi pas aku buka pintu, ada suara napas dari belakangku. 3 jam telah berlalu sejak ferry meninggalkan dermaga sepi itu. Tapi lautan di sekitar mereka masih gelap, datar, dan tak memperlihatkan ujung. Tak ada daratan, tak ada lampu mercusuar, tak ada tanda bahwa mereka bergerak menuju manapun. Seakan-akan ferry itu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Atau lebih buruk, mereka melaju ke arah yang tak dikenal oleh kompas, peta, atau logika. Randy duduk di lantai dek, punggungnya bersandar ke pintu kabin kendali. Senter ponselnya diarahkan ke lantai kayu yang lembab. Di sebelahnya,
Jaka masih memegangi bekas telapak tangan yang entah bagaimana kini mulai memudar dari jendela mobil. Sementara Wina duduk memeluk lutut, menatap laut pekat di depannya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya keyakinan. Kayaknya kita muter-muter di tempat, ujar Jaka pelan. Aku udah bilang, dari tadi aku rasa kapal ini nggak jalan normal, jawab Randy. Kayak, diam, tapi suara mesinnya terus nyala. Aneh banget. Wina akhirnya berkata, suaranya lirih. Mungkin, kita nggak akan sampai kemana-mana. Dermaga itu, mungkin memang gak pernah ada tujuan akhirnya. Semua terdiam. Kapal itu seperti tempat terkutuk yang bergerak dalam lingkaran, seperti perangkap yang dirancang untuk mengurung jiwa-jiwa yang lengah. Dan mereka bertiga sudah terlalu jauh untuk kembali. Tiba-tiba, dari arah laut sebelah kanan, muncullah cahaya samar. Titik kuning kecil yang perlahan membesar, seperti lampu dermaga dari kejauhan. Mereka bertiga berdiri serentak. Itu dermaga, kan? Randy menunjuk. Cahaya, seru Wina. Napasnya memburu penuh harapan. Jaka menatap penuh ragu, tapi dalam hatinya, cahaya itu adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tetap waras. Akhirnya, mungkin mereka akan sampai. Namun saat feri mendekat, mereka mulai melihat dermaga itu lebih jelas. Tapi bukan dalam cara yang meyakinkan. Dermaga itu kosong, tak ada aktivitas, tak ada suara jangkar diturunkan, tak ada petugas. Hanya deretan tiang kayu tua dengan lampu-lampu kuning temaram yang bergoyang pelan ditiup angin, seolah sudah lama tak digunakan. Bahkan laut di sekitarnya tampak lebih gelap dari sebelumnya, seperti menelan cahaya lampu itu sedikit demi sedikit. Kenapa sepi banget? Bisik Wina. Feri akhirnya berhenti di sisi dermaga. Tapi anehnya, tidak ada tali yang dikaitkan. Tidak ada aba-aba dari nahkoda. Tidak ada suara rantai jangkar. Feri hanya diam, seperti melayang di samping dermaga tanpa benar-benar bersandar. Lalu pintu kapal terbuka sendiri. Engselnya berderit pelan, seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Pak! Randy berteriak ke arah kabin kendali. Tak ada jawaban. Lelaki tua itu menghilang. Jaka melangkah keluar kapal terlebih dulu, menjejak kayu dermaga dengan ragu. Tapi langkahnya langsung terhenti. Ia menunduk, lalu perlahan berjongkok dan mengusap permukaan kayu. Ini bukan kayu kering, gumamnya. Ini basah, tapi bukan air laut. Ini kayak darah. Randy dan Wina mendekat. Dan benar, di bawah cahaya redup lampu dermaga, permukaan kayu terlihat seperti diselimuti cairan merah gelap yang lengket. Jejak langkah mereka meninggalkan bekas merah, seperti berjalan di atas luka terbuka. Seketika udara berubah. Angin yang tadinya pelan menjadi dingin dan berat. Suara burung laut atau jangkrik malam sama sekali tidak ada. Yang terdengar hanyalah bisikan. Sangat pelan, sangat dekat. Seolah berasal dari balik kabut, dari celah kayu dermaga, dari dalam air laut itu sendiri. Pulang. Gantikan. Kami belum sampai. Wina mencengkeram tangan Randy. Kita harus kembali ke kapal. Ini bukan dermaga biasa. Ini tempat mereka yang gak pernah sampai. Kita dijebak. Saat mereka berbalik, kapal sudah menjauh, bergerak sendiri ke tengah laut, meninggalkan mereka di dermaga tanpa peringatan. Panik langsung menyelimuti. Mereka berlari ke ujung dermaga, tapi feri itu tak memberi tanda untuk kembali. Tak ada suara mesin, tak ada lelaki tua, hanya bayangan kapal tua yang makin menghilang di telan kabut. Lalu di kejauhan dari laut yang mereka tinggalkan, terdengar suara tawa kecil. Lirih, seperti suara anak kecil yang bermain di air. Dan dari ujung dermaga, muncul siluet seseorang berjalan perlahan ke arah mereka, basah kuyup, kepalanya tertunduk, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya. Siluet itu makin mendekat, langkahnya lambat, tapi pasti. Setiap jejaknya menimbulkan bunyi lengket di atas kayu dermaga yang basah, ceplak, ceplak, dan meninggalkan bekas merah gelap seperti darah yang belum kering. Wina, yang berdiri paling depan, memundurkan langkahnya sambil menahan napas.
Tangannya menggenggam erat lengan Randy, dan matanya tak pernah lepas dari sosok itu. Dia makin dekat. Gumam Wina, hampir tak terdengar. Randy berusaha menyalakan senter ponselnya, tapi cahaya yang keluar langsung redup, seperti ditelan oleh kabut. Jaka memegang sebatang kayu yang ditemukan di pinggir dermaga, berjaga kalau sosok itu benar-benar mendekat. Tapi tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena firasat yang terlalu kuat untuk diabaikan, bahwa sosok itu bukan manusia. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, angin berhenti berembus. Laut tak lagi beriak. Udara menjadi sangat hening hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Sosok itu kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya seperti perempuan, namun wajahnya tertutup rambut panjang yang menjuntai basah. Gaunnya robek-robek, menempel ketat pada kulit pucat yang penuh luka. Dari sela rambutnya, terdengar suara nafas berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tenggelam tapi masih memaksa bernapas. Kemudian, dia berhenti, tepat di depan mereka. Kepalanya perlahan menengadah. Rambut basah itu membuka sedikit, dan terlihatlah matanya. Kosong, putih, tak memiliki bola mata, seolah dunia ini sudah tak lagi tercermin di dalam dirinya. Dia membuka mulutnya, dan bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara dentingan logam, jerit nyaring yang seperti berasal dari dasar laut. Suara jangkar kapal yang digeret di atas dasar karang. Suara itu menembus kepala, membuat Wina menutup telinganya dan berlutut sambil menjerit. Randy menariknya menjauh, sementara Jaka melempar batang kayu itu ke arah sosok tersebut. Tapi kayu itu jatuh di depan kakinya, dan perlahan terbakar sendiri. Sosok itu lalu melangkah mundur, tapi bukan dengan cara biasa. Ia seakan meluncur perlahan ke belakang, tanpa mengangkat kaki, seperti digeret kekuatan tak terlihat. Ia masuk ke kabut dan menghilang. Ketiganya berlari tanpa arah, menuruni dermaga hingga akhirnya menemukan tanah. Tapi yang mereka pijak bukan daratan sungguhan. Permukaan itu seperti rawa, berlumpur dan berlendir. Pepohonan di sekeliling mereka terlihat aneh, tinggi menjulang, dengan ranting yang melengkung seperti tangan, dan akar yang mencuat seperti tulang belulang. Ini bukan Sumatera. Jaka terengah. Ini bukan tempat kita. Mereka menyusuri jalan setapak yang tampak seperti bekas roda kendaraan. Tapi setiap langkah yang mereka ambil, semuanya terasa berulang. Pohon yang sama, batu yang sama, bahkan suara burung malam yang sama. Seakan mereka tidak pernah berpindah tempat. Randy, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, "Kita sudah masuk tempat yang beda. Kita nggak nyebrang laut menuju Padang. Kita nyebrang ke tempat lain." Wina menoleh, matanya berlinang. Lalu jalan pulangnya mana? Tak ada yang bisa menjawab. Sampai tiba-tiba, dari dalam kabut depan mereka, muncul lagi cahaya samar, lampu. Tapi bukan lampu rumah atau kendaraan. Itu lampu feri. Feri yang tadi mereka naiki. Feri yang seharusnya sudah meninggalkan mereka di dermaga. Tapi feri itu kini diam di tengah-tengah rawa. Tak ada air di sekitarnya. Hanya lumpur dan akar-akar menjulur seperti ular. Seolah-olah kapal itu telah melaju melintasi dimensi dan kini tersangkut di tengah hutan mati. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada pilihan lain. Dengan langkah berat, mereka mendekati kapal itu, meniti akar dan lumpur, memanjat tali yang tergantung dari sisi lambung kapal. Feri itu kosong, gelap. Namun, saat mereka kembali berdiri di dek, lampu-lampunya menyala sendiri, dan mesin kapal menyala kembali. Tak ada suara lain kecuali deru mesin yang kini terdengar seperti erangan makhluk terluka. Lalu suara pelan muncul dari speaker tua yang tergantung di atas kabin kendali. Penyeberangan berikutnya dimulai. Kembali ke jalur yang telah ditentukan. Penumpang masih kurang satu. Ketiganya membeku. Wina menatap Randy. Randy menatap Jaka. Kurang satu? Siapa yang akan tertinggal? Atau siapa yang sebenarnya bukan penumpang asli? Feri itu melaju lagi. Tapi kali ini, bukan di atas laut. Jendela kapal memperlihatkan pemandangan yang tidak masuk akal. Rawa hitam terbentang di kiri dan kanan,
pepohonan tanpa daun berdiri seperti penjaga sunyi, dan di kejauhan, kabut terus bergulung-gulung, menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui. Akar-akar besar muncul dari dalam lumpur, melilit lambung kapal, tapi kapal itu tetap melaju seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di dalam kabin, lampu redup berkelap-kelip, dan suara speaker tua itu kembali terdengar. Penumpang belum lengkap, pintu belum bisa ditutup, penyeberangan belum sah. Jaka melangkah gelisah, mondar-mandir di dek kapal. Apa maksudnya? Belum lengkap? Kita cuma bertiga dari awal, nggak ada orang lain. Tapi Wina lihat sosok perempuan itu duduk di mobil, ujar Randy, pelan. Dan, kalian lihat sendiri telapak tangan di jendela. Wina menggigit bibirnya, lalu menggeleng keras. Itu bukan penumpang. Itu sesuatu yang ikut naik. Mereka semua terdiam. Lalu, seperti menjawab kebisuan mereka, salah satu pintu kabin terbuka sendiri dengan krek panjang. Di balik pintu itu, ada koridor sempit yang tidak mereka lihat sebelumnya. Padahal mereka telah menyusuri seluruh bagian kapal saat pertama kali naik. Koridor itu gelap dan basah, seperti lorong bawah tanah. Bau lumpur dan besi tua menyeruak keluar. Tapi dari dalam, terdengar suara langkah pelan, berat dan berulang. Tap, tap, tap. Jaka meraih tongkat logam dari sudut ruangan, menyalakan senter dari ponselnya. Ia menatap kedua temannya. Aku akan cek. Kalau ini ulah sesuatu, kita harus tahu siapa atau apa itu. Randy dan Wina mengangguk, dan mereka bertiga pun masuk ke koridor itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasananya. Dinding kapal yang sebelumnya dari baja dan besi kini berubah. Mereka seperti melewati lorong dengan dinding kayu, lalu batu, lalu seperti daging yang hidup. Lampu-lampu kapal mulai tergantikan oleh cahaya remang yang muncul dari lubang-lubang kecil di dinding, seolah mata-mata tak kasat mata mengintip mereka dari balik kegelapan. Di ujung koridor, mereka tiba di sebuah ruang kecil yang hanya diterangi satu bohlam tua. Di sana, duduk seseorang, sosok perempuan. Tubuhnya membelakangi mereka, rambut panjang menutupi punggungnya, dan gaunnya yang lusuh penuh bercak hitam. Ia duduk diam di kursi tua kayu, seperti menunggu. "Siapa kamu?" tanya Randy, suaranya parau. Tak ada jawaban. Tapi perempuan itu perlahan berdiri. Punggungnya melengkung tak wajar, dan ketika ia mulai berbalik, pelan-pelan, terlihat bahwa wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Mata hitam legam, mulut sobek hingga ke pipi, dan kulitnya penuh bekas luka seperti digaruk dari dalam. "Aku penumpang keempat," bisiknya. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang tak membawa damai, melainkan janji kehancuran. Tiba-tiba kapal berguncang hebat. Dinding-dinding lorong retak. Air hitam mulai merembes masuk dari sela-sela papan. Sirene tua meraung, dan dari speaker terdengar suara menggema. Penyeberangan ditolak. Kelebihan muatan. Salah satu harus ditinggalkan. Wina menjerit. Apa maksudnya? Kita harus milih siapa yang tertinggal. Tiba-tiba sosok perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Jaka. Dia bukan bagian dari kita. Jaka mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Apa maksudnya? Aku dari awal sama kalian. Kita dari Lampung Bareng. Tapi Randy menatapnya tajam. Tunggu. Waktu kita mulai perjalanan, kamu yang nyetir, kan? Tapi waktu isi bensin, kamu gak turun sama sekali. Dan pas di dermaga, kamu yang pertama bilang, "Ayo naik." Padahal kita semua ragu. Wina menelan ludah. Dan waktu kita naik feri, kamu udah di dalam mobil duluan. Semua mata kini tertuju pada Jaka. Jaka melangkah mundur, wajahnya ketakutan, tapi pelan-pelan. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya memucat, matanya menggelap, dan suaranya berubah serak, penuh dendam. "Kalau aku bukan bagian dari kalian, kenapa aku tahu rahasia kalian?" Ia menatap Wina. "Kamu yang pernah buang sesajen di pinggir laut selatan, kan?" Ia menatap Randy.
Dan kamu yang nabrak perempuan malam-malam 3 bulan lalu di jalan lintas. Kamu kabur. Kamu kira dia mati. Wina memekik. Randy membeku. Jaka, atau apapun sosok itu sekarang, tersenyum miring. Aku tidak tertinggal. Aku datang bersama kalian untuk membawa yang harus dibawa kembali. Lalu dari lantai kapal, muncul tangan-tangan hitam yang menggenggam kaki Wina dan Randy. Tangan-tangan penuh lumpur, kuku panjang, mencengkeram kuat. Jeritan mereka memenuhi ruang sempit itu. Sementara si Jaka berjalan mundur, tubuhnya mulai menghilang dalam kabut. Penyeberangan selesai. Penumpang telah sesuai. Kapal kembali ke jalurnya. Randy tersentak. Ia terbangun dengan nafas terengah di dalam kabin kapal yang redup. Lantai tempatnya berbaring dingin, basah, dan berbau anyir seperti darah basi. Di sekelilingnya, kabin kosong. Tidak ada Wina, tidak ada Jaka, atau makhluk yang menyerupai Jaka. Hanya dirinya sendiri, dan suara gemeretak halus dari langit-langit kapal. Ia perlahan bangkit, tubuhnya terasa berat. Kepalanya masih berputar, seperti sisa dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ini bukan mimpi. Semuanya benar-benar terjadi. Penyeberangan, dermaga terkutuk, penumpang bayangan. Dan sekarang, ia sendirian. Langkahnya tertatih keluar dari kabin, menuju lorong kapal yang sunyi. Tapi saat ia menoleh ke kiri, lorong itu tak lagi seperti sebelumnya. Ia berubah, seakan kapal telah mengubah bentuknya sendiri. Lorong itu kini panjang tak berujung, sempit dan gelap. Dinding-dindingnya dari kayu lapuk yang lembab. Cahaya kuning temaram datang dari lampu-lampu gantung tua yang bergoyang perlahan, mengeluarkan bunyi krek-krek, seperti ayunan tua di malam hari. Randy menyentuh dinding dan merasakan denyut samar, seperti kapal itu hidup dan bernafas. Ia mulai berjalan menyusuri lorong itu. Setiap langkahnya memantulkan gema hampa yang terdengar lebih lama dari semestinya. Di dinding, mulai terlihat tanda-tanda aneh. Coretan-coretan dengan huruf tua, simbol melingkar, dan bekas telapak tangan manusia yang seperti dicetak paksa dengan darah. Satu simbol menarik perhatiannya, lambang mata yang terbelah dua, seperti sedang menangis. Di bawahnya tertulis dalam aksara yang bisa ia baca. Siapapun yang menyeberang tanpa izin, akan menjadi bagian dari kapal selamanya. Jantung Randy berdebar. Ia mempercepat langkahnya, tapi lorong terasa makin panjang. Lalu terdengar suara, langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Tapi suara itu tetap ada. Semakin dekat, semakin berat. Ia mulai berlari, mencoba mencari pintu keluar. Di sepanjang lorong, pintu-pintu muncul, namun semuanya terkunci. Kecuali satu, sebuah pintu besi berkarat di ujung lorong, bertuliskan kata yang membuat Randy menggigil. Arsip penumpang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang, dan udara dingin serta aroma kapur barus menyambutnya. Ruangan itu seperti perpustakaan, tapi seluruh isinya bukan buku, melainkan rak-rak penuh kotak kayu tua. Masing-masing berlabel nama dan tanggal. Sebagian tertulis dengan spidol pudar, lainnya diukir langsung ke kayu dengan pisau tumpul. Randy membaca beberapa nama. Sulastri, penyeberangan 1983, tidak kembali. Aditya Permana, penyeberangan 1991, diambil. R. Gunawan, penyeberangan 2005, menghilang. Dan satu kotak di rak paling bawah membuatnya terjatuh lemas. Wina Andari, penyeberangan 2025, diambil. Randy membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada pita rambut berwarna biru yang Wina pakai malam itu. Dan secarik foto hitam putih yang tak mungkin ada. Foto mereka bertiga, berdiri di dermaga. Tapi dalam foto itu, wajah Wina disilang dengan tinta hitam. Jantung Randy berdegup makin cepat. Ia berbalik hendak keluar dari ruangan, namun lorong tempatnya masuk telah lenyap, digantikan oleh tangga melingkar yang menurun ke bawah gelap. Dari bawah tangga, suara bisikan terdengar lagi. Kali ini banyak, puluhan, ratusan,
seperti orang-orang yang berdesakan di lorong kapal lain, tapi tidak pernah berhasil keluar. Kami juga pernah menyeberang. Kami pun ingin pulang, tapi tak ada jalan kembali. Satu-satunya pintu hanya ke bawah. Randy berdiri di tangga itu, menatap kegelapan yang seperti menganga, memanggilnya untuk turun. Lalu terdengar suara yang tak asing, suara Wina. "Randy, tolong aku masih di bawah." Suara itu lemah, tercekik, seolah berasal dari seseorang yang tenggelam, namun tetap berusaha bicara. Tanpa pikir panjang, Randy mulai menuruni tangga. Langkah demi langkah menuntunnya semakin jauh dari cahaya, semakin dalam ke perut kapal, semakin dekat ke tempat di mana semua penumpang yang tidak sah disimpan. Tangga spiral itu seakan tak pernah berakhir. Randy terus menuruninya dengan tubuh bergetar dan kepala yang makin berat. Dinding di sekitarnya berubah tekstur, dari baja dingin menjadi kayu lembab, lalu seperti jaringan organik yang lembek dan hangat, berdetak perlahan seirama dengan langkahnya. Setiap tapak yang diinjak seperti pijakan di atas daging hidup, menimbulkan bunyi basah yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah jalan, suara Wina terdengar lagi. "Randy, aku di sini." Kali ini lebih jelas, lebih dekat, tapi juga lebih aneh. Seolah ada gema dalam suaranya. Gema yang bukan berasal dari lorong, tapi dari dalam tubuh seseorang. Tangga itu akhirnya berakhir di sebuah ruang besar yang gelap gulita. Randy menyalakan ponselnya, dan yang pertama kali ia lihat adalah dinding-dinding penuh goresan. Bukan goresan sembarangan. Itu adalah cap-cap tangan, kukuran, bahkan bekas cakaran yang seperti dibuat dengan putus asa. Di satu sisi ruangan, ada ratusan kerangkeng logam berderet, sebagian terbuka, sebagian terkunci. Di dalamnya, sosok-sosok manusia. Mereka diam, kaku, namun matanya terbuka. Tidak berbicara, tidak bergerak, hanya memandang ke arah langit-langit. Sebagian lainnya hanya tinggal pakaian dan sisa-sisa tubuh yang tampak seperti membusuk secara lambat. Randy mundur beberapa langkah, terengah-engah. Ia ingin berbalik, tapi pintu tempatnya datang sudah lenyap, digantikan oleh dinding halus tanpa celah. Ia kini terperangkap di dalam ruangan mayat hidup. "Kami penumpang yang tertolak." Suara itu datang dari semua arah. Tak ada satupun yang tampak berbicara. Namun suara itu masuk langsung ke dalam pikirannya. Bukan kata-kata biasa, tapi ingatan, sisa-sisa kesadaran dari mereka yang sudah tak bisa lagi berbicara. "Kami melanggar aturan, kami menyeberang tanpa pengetahuan, tanpa izin, kami mencuri jalur yang bukan milik kami." Randy terhuyung ke belakang, menabrak salah satu kerangkeng. Di dalamnya, wajah seorang anak perempuan yang nyaris tinggal tengkorak menatapnya tajam. "Kamu salah satunya juga." "Tidak." Randy menggertakkan gigi. "Aku tidak tahu apa-apa. Kami cuma ingin menyeberang ke padang. Kami salah dermaga." Tawa pelan menggema, namun bukan tawa manusia. Itu adalah suara dari perut kapal, tawa kapal itu sendiri. Lalu dari sudut tergelap ruangan, muncullah sosok yang ia cari. Wina, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya berdiri tegak, namun matanya kosong seperti tenggelam jauh ke dalam kegelapan. Bibirnya bergerak, tapi bukan ia yang bicara. "Wina telah dipilih. Kamu hanya pembawa." "Apa maksudnya?" bentak Randy. Sosok Wina mendekat. Setiap langkahnya membuat udara membeku. Lalu ia menunjuk dada Randy, dan tiba-tiba tubuh Randy terasa berat. Dadanya sesak. Dari dalam tubuhnya muncul suara, "Kamu yang membuka jalan." Ingatan mulai menyerbu Randy satu persatu, seperti gelombang air bah yang tak bisa dibendung. Malam itu di Lampung, saat ia memaksa teman-temannya terus jalan meski mereka tersesat. Saat ia menolak berhenti meski Wina merasa mereka berputar-putar. Saat ia menyentuh patung batu di tepi pantai yang kata orang harus dilewati tanpa menyentuh. Semua larangan yang ia abaikan, semua tanda yang ia anggap kebetulan. Ialah yang membuka jalur penyeberangan ke dunia lain. Ialah yang memberi jalan masuk.
Dan sekarang, ialah yang harus menutupnya kembali. Tapi untuk itu, salah satu harus tetap tinggal. Tukar tempat. Bisik suara itu. Wina, yang kini telah sadar kembali dalam tubuhnya, menatap Randy dengan air mata berlinang. Ia menggeleng lemah. "Jangan aku bisa tahan, kamu harus keluar." Tapi Randy hanya menatap sahabatnya itu dengan lirih. Di saat semua sudah hancur, hanya satu yang bisa ia lakukan, menebus dosa. Ia menempatkan dirinya ke dalam salah satu kerangkeng yang terbuka. Pintu kerangkeng menutup sendiri dengan suara klik yang dalam, seperti gemuruh palu godam yang mengetuk akhir dari segala hal. Wina berteriak, mencoba mendobrak pintu, tapi tubuhnya perlahan ditarik oleh kabut putih yang mulai memenuhi ruangan. Randy hanya tersenyum tipis, meski wajahnya mulai pias. "Sampaikan ke keluargaku, aku minta maaf." Dan seketika, suara raungan kapal bergema, lebih nyaring dari sebelumnya. Lampu di ruangan itu padam satu persatu. Lalu, hening. Wina membuka matanya perlahan. Udara di sekitarnya lembab dan asin, disertai bau amis laut yang pekat. Angin dingin menerpa wajahnya, dan suara ombak pelan terdengar dari kejauhan. Tubuhnya terbaring di atas kayu basah, lantai dermaga yang kusam dan usang. Ia terduduk pelan, masih linglung, masih tidak percaya bahwa ia selamat. Sekelilingnya tampak samar-samar dalam cahaya fajar yang pucat. Kabut masih menyelimuti sekitar dermaga, tapi kini tidak sepekat sebelumnya. Ia melihat mobil mereka, terparkir rapi di ujung dermaga, seperti tidak pernah digunakan semalaman. Ban tidak berlumpur, kaca bersih, bahkan mesin masih hangat. Namun sesuatu terasa salah. Wina berdiri, langkahnya goyah. Ia memanggil nama Randy beberapa kali, namun tak ada jawaban. Tak ada siapapun di dermaga, hanya dirinya, kabut, dan rasa kehilangan yang mengerikan. Ketika ia berjalan menuju mobil, matanya menangkap sesuatu di papan tua di ujung dermaga. Sebuah tulisan yang dulu tak terlihat, tergores samar di antara lapisan cat terkelupas. Yang kembali, bukan yang sama. Ia menelan ludah, merinding. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Di dashboard, ponselnya tergeletak. Baterainya 70%. Ia menyalakan layar. Tanggal di layar membuatnya menahan napas. 11 Juni 2026. Padahal terakhir kali ia memeriksa jam. Tanggal menunjukkan 10 April 2025. Hampir 14 bulan telah hilang dari waktunya. Jantung Wina berdegup keras. Ia segera mengecek galeri foto, riwayat panggilan, aplikasi-aplikasi sosial media. Semuanya kosong. Seolah dirinya benar-benar tidak eksis selama lebih dari setahun. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia melihat ke kaca spion. Wajahnya sedikit berbeda. Lebih pucat, mata cekung. Ada goresan samar di pipinya yang entah dari mana asalnya. Seperti ada sesuatu yang pernah tumbuh di sana, lalu hilang. Tiba-tiba, suara klakson keras membuyarkan lamunannya. Sebuah truk tua melintas di belakang dermaga. Sopirnya melongo keluar sambil berteriak, "Hei, kamu ngapain di situ? Dermaga ini udah ditutup setahun lebih. Gak ada kapal yang nyandar di sini sejak kejadian itu." Wina buru-buru turun dari mobil dan berlari menghampiri truk itu. "Apa maksud Bapak? Kejadian apa?" Sopir tua itu memandangnya curiga. "Kamu siapa? Ya? Kok kamu kayak nggak tahu?" Wina mendesak. "Tolong jawab, tolong saya. Saya barusan dari penyeberangan saya. Teman saya tertinggal." Wajah sopir itu langsung berubah ngeri. "Jangan main-main soal itu, Neng. Dermaga ini angker. Tahun lalu ada 3 anak muda yang katanya hilang pas malam-malam naik feri ke Padang. Sampai sekarang gak pernah ditemukan. Ferinya juga gak pernah tercatat beroperasi. Warga sini anggap tempat ini kutukan. Gak ada yang berani kesini lagi." Wina menunduk. Air mata mulai menggenang. "Apa, ada nama mereka yang hilang?" Sopir itu mengangguk pelan. "Ada. Saya ingat dari berita. Ndi, Wina dan satu lagi, Jaka."
"Dek." Wina menatap pria itu dengan mata terbelalak. "Nama saya Wina, saya Wina." Pria itu memandangnya lama. "Mustahil kamu udah dinyatakan hilang. Udah dicari kemana-mana. Bahkan keluargamu sudah bikin tahlilan." Wina terduduk di atas aspal dermaga, lemas. Semuanya nyata. Semua yang ia alami di dalam kapal itu benar. Tapi dunia di luar tak mempercayainya. Ia telah dianggap mati. Ia telah lenyap. Namun satu hal tetap mengganggu pikirannya. Siapa yang membawanya kembali? Tiba-tiba, suara dari dalam mobil menyala sendiri. Radio tua yang entah kenapa aktif. Padahal Wina tidak pernah menyalakannya. Dari radio itu, terdengar suara lirih, familiar, dan membuat darahnya membeku. "Aku belum benar-benar pergi. Win, masih ada satu penyeberangan lagi." Suara itu, suara Randy. Lalu suara radio mendadak berubah menjadi jeritan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ratusan orang menjerit dari bawah laut. Wina menutup telinga, berlari menjauh dari mobil. Namun suara itu tetap menghantui pikirannya. Ia tahu sesuatu telah ikut kembali bersamanya. Sesuatu yang seharusnya tetap di lambung kapal itu. Sejak kembali dari penyeberangan, hidup Wina tak pernah benar-benar sama. Meski ia berjalan di dunia nyata, jiwanya seperti tertinggal di kapal itu, di lambung gelap tempat Randy berkorban agar dirinya bisa bebas. Tapi kebebasan itu ternyata semu. Karena meski tubuhnya selamat, sesuatu ikut bersamanya. Dan kini, ia mulai merasa bahwa sesuatu itu mulai bangun. Setiap malam, suara dari radio tuanya kembali menyala sendiri. Bukan lagu, bukan siaran, tapi bisikan. Waktu hampir habis. Jalan terbuka kembali. Satu harus kembali agar yang lain bisa benar-benar pulang. Wina awalnya mengabaikannya. Tapi saat mimpi-mimpi mulai datang, mimpi tentang lambung kapal, tentang lorong berdarah, dan tentang wajah Randy yang terkurung di kerangkeng, ia tahu satu hal pasti, ia belum benar-benar bebas. Dan Randy belum benar-benar hilang. 1 minggu setelah kepulangannya, Wina kembali ke dermaga. Ia berdiri di tempat yang sama. Angin laut menyapu rambutnya. Kabut kembali turun pelan-pelan, seperti selimut roh yang menyambut tamu lama. Ia membawa sesuatu, sebuah kotak kayu kecil yang ia temukan di dalam bagasi mobil. Ia tidak ingat meletakkannya di sana. Namun saat membukanya, hatinya langsung terhimpit. Di dalamnya, ada foto mereka bertiga, dalam format yang sama seperti yang ia lihat di kapal. Tapi kali ini, wajah Randy yang disilang. Dan di bawahnya, secari kertas. Yang kembali, harus mengganti. Yang selamat, harus menjemput. Dari kejauhan, ia mendengar suara peluit kapal. Padahal dermaga itu seharusnya sudah ditutup. Tak ada penyeberangan. Tak ada kapal. Tapi malam itu, dari balik kabut, muncul siluet lambung besar dengan lampu temaram kuning, kapal yang sama. Wina melangkah pelan ke ujung dermaga. Satu-satunya penumpang. Kali ini, tanpa undangan, tapi dengan kehendak sendiri. Ia menaiki kapal itu tanpa ragu. Dan saat kakinya menyentuh geladak, semuanya berubah. Ia tak lagi berada di dermaga. Ia berdiri di tengah lorong kapal yang sunyi. Lorong yang dulu membuatnya nyaris gila. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Wina menyusuri lorong dengan tenang. Simbol-simbol yang dulu samar kini terang di matanya. Ia seperti bisa membaca bahasa kapal itu. Simbol kutukan, tanda pemisah antara dunia, dan jalur pengembalian roh. Di ujung lorong, ia tiba di ruang arsip penumpang. Kotak Randy masih ada. Namun kini terbuka. Wina melangkah masuk lebih dalam, ke bawah, ke lambung kapal. Sama seperti Randy dulu. Ia memanggil namanya, dan suara Randy menjawab, lirih, nyaris tak terdengar. Kenapa kamu kembali? Karena kamu belum bebas. Dalam gelap, kerangkeng Randy menyala samar, memperlihatkan sosok sahabatnya yang lemah, pucat, namun masih utuh. Wina membuka pintu kerangkeng perlahan. Tapi Randy menahannya. Tidak,
Win, jika aku keluar, maka kapal ini butuh tumbal lain. Kamu akan. Tapi kita bisa keluar bersama, ucap Wina. Aku tahu jalannya. Wina mengangkat tangannya. Di lengannya, ukiran simbol-simbol kapal itu mulai membara. Ternyata selama ini, saat ia dibebaskan, kapal menandainya sebagai pengganti, tapi ia menolak menjadi korban. Ia memilih menjadi penutup gerbang. Dengan simbol itu, Wina menggambar lingkaran di lantai ruang lambung. Simbol pemutus, jalan terakhir untuk keluar, dan menyegel dermaga. Namun ada harga. Kapal mulai mengamuk. Dinding bergetar. Teriakan dari kerangkeng menggema. Penumpang-penumpang terdahulu mulai bergerak. Sosok-sosok yang setengah hidup mulai mengerang dan berusaha keluar. Sekarang, Randy, ikuti aku. Wina dan Randy berlari menembus lorong. Kapal bergoyang hebat. Air mulai merembes dari sela dinding. Seperti kapal itu mulai tenggelam sendiri. Mereka sampai di geladak. Namun jalan keluar bukan pelabuhan, melainkan laut itu sendiri. Tanpa ragu, Wina melompat. Randy mengikuti. Dan saat mereka menyentuh permukaan air, Wina terbangun di rumah sakit. Ibunya menangis memeluknya. Polisi mengatakan ia ditemukan nelayan seminggu setelah hilang, sendirian. Namun malam itu, dari luar jendela rumah sakit, ada sosok pria berdiri, tersenyum padanya. Randy, tapi bukan daging dan darah. Randy telah bebas, tapi tidak kembali seperti dulu. Ia menatap Wina dan berkata tanpa suara, "Terima kasih. Tutup dermaganya. Jangan biarkan kapal itu menjemput lagi." Dan sosok itu menghilang dalam kabut. Sejak malam itu, dermaga tempat mereka menyeberang benar-benar lenyap. Jalan ke sana tertutup tanah longsor. Tak ada yang bisa masuk. Dan di catatan pelayaran Indonesia, kapal Padang Raya 08, kapal yang mereka tumpangi, tidak pernah terdaftar. Seolah kapal itu tidak pernah ada.